Baik, sekilas di sini kemarin membahas tentang logaritma. Jadi di pembahasan sebelumnya yang sudah kita bahas itu kan tentang pangkat dan akar ya. Pangkat dan akar. Jadi kalau misalkan bentuk pangkat misalkan 2 pangkat 6 gitu sama dengan berapa, ada pangkat 6 ini berarti 64 gitu. Jadi 20 kalau bentuk pangkat kayak gini. Kalau bentuk pangkat kayak gini kan 2-nya ini disebut dengan bilangan pokok, 6-nya bilangan pangkat atau eksponen gitu ya. Ini adalah hasil dari pangkatnya. Kemudian kalau bentuk akar misalkan akar 3 atau inilah dulu akar berapa? 9 misalkan. Akar 9 berapa? 3. Atau sebenarnya akar ini juga bisa dirubah dalam bentuk pangkat sebenarnya. Jadi kalau tidak tulis ini kan 2 ya kemarin ya. Ini pangkat, ini 1, jadi ini bisa ditulis ini pangkat 1, ini pangkat 2. Maka ini menjadi 3 pangkat 1/2. Jadi itu dulu yang harus diingat. Jadi yang pertama bentuk pangkat, kemudian bentuk akar. Nah, di sini ada logaritma. Logaritma itu apa? Logaritma itu operasi matematika merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau pangkat. Jadi yang harus ini ya. Ini harusnya A pangkat C sama dengan B. Jadi kalau ada logaritma bentuk begini, maka di sini bisa dirubah dalam bentuk pangkat menjadi begini. Nah, di sini kalau dilihat A log B sama dengan C, A-nya ini adalah bilangan pokok. Jadi sama dengan pangkat. Jadi ini kan juga disebut dengan bilangan pokok yang kemarin ya. Nah, kemudian menjadi pangkatnya ini hasil dari logaritma menjadi pangkat, kemudian hasil dari pangkatnya ini jadi bilangan yang atau di sini disebut dengan bilangan logaritma. Jadi seperti itu. Jadi prosesnya seperti apa? Sebenarnya sama halnya dengan pangkat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi yang penting adalah mengerti konsepnya, merubah bentuk logaritma ke bentuk pangkat. Tapi nanti begini, kalau pangkat yang kayak gini, yang ini kan dicari hasil pangkatnya berapa ya? Nah, kalau akar di sini kan dicari yang pangkatnya 2 ini berapa? Misalkan akar 36. Yang pangkat 2 hasilnya 36 ini berapa? Begitu. Nah, pada logaritma yang hasilnya segini A pangkat berapa? Jadi kalau kalau pangkat itu ditanyakan hasil dari perpangkatannya berapa, kalau pada akar itu bilangan pokoknya pada yang dipangkatkan 2 itu berapa? Kalau pada logaritma ini yang hasilnya segini pangkat berapa gitu, pangkatnya yang ditanyakan. Jadi 2 log B sama dengan C. Misalkan saya tulis 2 log 8 lah sama dengan 3. Maka di sini kalau ditulis dalam bentuk pangkat berapa? Berapa? Kalau ini kan bentuk logaritma. Kalau mau ditulis dalam bentuk pangkat berarti A-nya berapa di sini? 2. Berarti 2 pangkat 3. C-nya 3 ya? 3 sama dengan 8. Jadi kan di sini kalau misalkan ditanya 2 log 8 berapa, kan gini biasanya pertanyaan logaritma. Jadi yang ditanyakan 2 pangkat berapa yang sama dengan 8 begitu. Jadi ditanyakan pangkatnya. Kalau akar tadi kan akar 36. Berapa pangkat 2 di sini karena 2, berapa pangkat 2 yang sama dengan 36? Yang ditanyakan bilangan pokoknya. Begitu. Jadi antara akar, kemudian bentuk pangkat, kemudian logaritma itu sebenarnya adalah satu kesatuan sebenarnya. Jadi ini dulu tentang konsep atau bentuk logaritma. Nah, kemudian pada pangkat itu kan kemarin kalau tidak ditulis misalkan 3 gitu. 3 ini pangkat berapa kalau tidak ditulis? Pangkat 1. Kalau akar di sini kalau tidak ditulis berarti sini 2. Nah, pada logaritma misalkan log 100. Di sini kadang tidak ditulis. Ini sebenarnya ada nilainya, berarti di sini 10.
Jadi bilangan pokoknya kalau tidak ditulis berarti itu otomatis 10 pada logaritma. Jadi kalau pada pangkat itu 1, kalau pada akar 2, kalau pada logaritma itu 10. Kemudian di sini ada beberapa sifat. Jadi kan seperti ini juga kemarin kan yang kalau kalian tonton ya. Iya. Sebenarnya masih nggak ngerti kemarin. Kan sama aja, saya juga yang menjelaskan itu. Kedengaran suaranya kan ya? Iya. Iya. Iya sama, kayak suara saya juga kan ya? Iya, Pak. Oke, jadi sini ada beberapa sifat. Yang pertama A log A sama dengan 1, artinya kalau bilangan pokok dan bilangan logaritmanya sama, pasti itu sama dengan 1. Misal 7 log 7 berarti ini sama dengan 1. Nah, kalau ini sama berarti sama dengan 1. 12 log 12 berarti sama dengan 1. Jadi itu sifat yang pertama. Kalau sama berarti pasti sama dengan 1. Kemudian kalau bilangan logaritmanya ini sama dengan 1, berapapun bilangan pokoknya pasti sama dengan 0. Ini kan sebenarnya kalau dirubah dalam bentuk pangkat, berarti bagaimana ini? Dengan konsep yang tadi. Ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat berarti bilangan pokoknya apa di sini? A, berarti A pangkat berapa? 0 sama dengan 1. Jadi kan sudah ada kemarin ya pada bentuk pangkat itu. Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Bagus. Oke, jadi begitu. Ini sifat yang pertama, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat berikutnya ini sekalian nanti sama saja dengan yang sifat berikutnya. Jadi sudah gabungan yang tadi sifat 3 dan 4 nanti sekalian. Nah, ini bentuk yang lain. Ini ada suatu bilangan berpangkat tapi pangkatnya bentuk logaritma. Nah, ini bilangan pokok dari yang berpangkat itu dengan bilangan pokok dari logaritma sama, maka sama dengan ini. Contoh 2 pangkat 2 log 3. Berarti ini sama dengan berapa? 3. Sama dengan ini ya. Jadi ini adalah pangkat dari 2. Nah, berarti yang penting ininya sama, maka otomatis sama dengan yang ya hasilnya. Jadi yang poinnya adalah bilangan pokok pada pangkatnya ini sama dengan bilangan pokok pada logaritmanya. Nah gitu, ini sifat yang kelima. Nah sifat berikutnya yang ini, nah ini gabungan dari yang saya bilang tadi, sifat yang ketiga dan yang keempat. Artinya kalau bilangan di sini bisa dipangkatkan dan juga bilangan di sini bisa dipangkatkan, maka pangkatnya bisa dipindah ke depan. Contoh misalkan 4 log 8. Kalau sifat yang pertama ini kan harus sama ya? Ini sama atau enggak? 4 dan 8 sama atau tidak? Tidak. Sama. Itu sifat yang pertama kan harus sama. Kemudian kalau sama tadi A log A itu sama dengan 1. Kalau yang di sini 1, tadi sifat yang kedua A log 1 sama dengan 0. Oke. Nah, yang ini tidak sama. Nah, kalau tidak sama, pertanyaan berikutnya, apakah bilangan yang ini atau bilangan logaritmanya itu bisa dipangkatkan? 4 bisa nggak dirubah dalam bentuk pangkat? Berapa pangkat berapa? 4 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Oke. Kemudian 8 bisa dirubah dalam bentuk pangkat? Bisa. Berapa pangkat berapa? 2 pangkat? 2 pangkat? 2. Jadi lain kan? 2 pangkat? Telok. Nah, kemudian kalau sudah berpangkat, jadi ini boleh yang ini saja yang berpangkat atau yang ini saja
nggak harus dua-duanya yang berpangkat. Artinya salah satunya berpangkat itu sudah cukup. Jadi kalau misalkan ini kita bisa pindah ke depan 3. Yang ini misalkan saya tetap dulu log 2. Kemudian ininya bisa pindah ke depan juga, tapi harus dipindah ke bawah. Ini yang sekarang yang pindah 2. Ini tersisa 2 log 2. Ngerti nggak? Jadi ini sifatnya kan A pangkat N log X pangkat M. Jadi tidak ada yang sama semuanya. Jadi di sini M-nya ini pindah ke depan ke sini. N-nya pindah ke depan juga yang pangkat dari bilangan pokoknya tapi ada di bawah. Jadi di sini asalnya kan 4 log 8. 4 tadi bisa dirubah bentuk pangkatnya, bentuk pangkat 2 pangkat 2. 8 bisa juga dirubah pangkatnya 2 pangkat 3. Nah, 3-nya pindah di atas. 2-nya yang ini yang pindah di bawah. Yang tersisa ya hanya 2 dan 2 yang ini. Ini A dan X yang tersisa. Nah, kalau sudah tersisa ini bisa nggak? Berarti kan ini sama dengan sifat yang pertama ya. Ini sama. Jadi ini sama dengan 3/2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti sama dengan 3/2. Ya gitu. Jadi sekali lagi tidak harus dua-duanya. Misalkan ada hanya satu, misalkan 81. 81 itu bisa dirubah bentuk pangkat ya? Ya. Berapa pangkat berapa? 9/9. Berapa? 81 itu berapa pangkat berapa? 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Nah, 2-nya ini bisa pindah ke depan. 2 kalikan 2 log 9 begitu. Jadi tidak harus dua-duanya. 9 pun masih dirubah bisa bentuk pangkat ya? Iya. Berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. Ini tetap 2 log 9 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 Pak. 3 pangkat 2. 2 yang ini pindah juga ke depan. 2 yang pertama yang ini kalikan 2 yang itu juga pindah ke depan. Ini 2 log 3. Gitu. Nah, 2 kali 2 ini 4. 2 log 3. 2 log 3 berapa? Sifat yang pertama tidak masuk, yang kedua nggak sama. Berarti tetap saja seperti itu. Nggak usah diteruskan. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Saya akan lanjutkan. Oke, yang ini sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma ketika dipindah ke depan, ini tersisa. Ini kan kalau dipindah ke depan di bawah ya. Yang ini dipindah ke depan di atas, tersisa A log A. A log A tadi sifat yang pertama 1. Makanya di sini hanya tersisa M bagi M itu. Nah, baru sifat yang ke-8 dan 9 ini berbeda. Jadi kalau pada bilangan logaritmanya ini bisa dirubah dalam bentuk perkalian, maka ini bisa dipisah atau dijadikan 2, tapi di sini menjadi penjumlahan. Contohnya misalkan 2 log 10 misalkan. 10 ini bisa dirubah berapa kali berapa? 5 kali 2. 2 log 5 kali 2. Nah, ini sesuai sifat yang ini 2 log berapa berarti? 5 kali 2 Pak. Iya deh, marilah. Kalau menggunakan sifat ini berarti ini kan X kali Y, A log X ditambah A log Y, berarti 2 log 5 ditambah 2 log 2. Jadi ininya dipisah, kemudian ini jadi penjumlahan. Bisa dipahami? Yang penting ininya bisa dirubah ke bentuk perkalian. Perkalian sama-sama bilangan bulat.
Nah, ini kan kenapa ini perlu untuk dipecah? Jadi kan kalau sudah 5 kali 2, ini kan ada 2 log 2. 2 log 2 sesuai sifat tadi sama dengan berapa? 1. Berarti ini menjadi 2 log 5 ditambah 1. Begitu. Ini kalau bisa dibuat menjadi perkalian. Kemudian kalau sekali lagi kalau ini perkalian berarti ini menjadi penjumlahan. Kemudian sebaliknya kalau berupa pembagian sifat yang ke-9 maka ini menjadi pengurangan. Di sini log Y per X, ini log X min A log Y. Jadi contohnya misalkan 2 log 5 per 3. Ini berarti 2 log 5 dikurangi 2 log 3 kayak gitu. Jadi kalau pembagian ini jadi pengurangan. Oke, kemudian sifat yang ke-10 ini perubahan. Jadi ini juga kebalik sih, harusnya yang ini Y, yang ini X. Artinya misalkan 2 log 3. Ini kan nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ini bisa menjadi log 3 per log 2. Dengan yang ini boleh dikasih berapapun, yang penting sama atas bawah. Jadi misalkan di sini kasih 2, yang ini bukan karena ada 2. Dan di sini 4, yang di sini 4 begitu. Atau dikasih 5, di bawah juga 5 gitu. Boleh dibuat begitu. Jadi ini hanya untuk membuat kalau mungkin dibutuhkan berapa log berapa begitu. Nah, sifat yang ke-11 ini sebenarnya kombinasi yang tadi, ada bentuk akar, ini bentuk akarnya kemudian dirubah bentuk pangkat. Nah, sesuai logaritma yang tadi yang ke-7 itu, ini pangkatnya dipindah ke depan. Jadi kalau ini kan X-nya pangkat 1 sebenarnya di sini ya. Kemudian ada akarnya di sini N. Jadi ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat dulu, X pangkat 1 per N. Pangkatnya ini yang pindah ke depan, jadilah seperti ini. Gitu. Nah, contoh-contohnya di sini saya bahas yang ini saja. Jadi misalkan ini 2 log X sama dengan 3. Nilai X-nya berarti berapa? Atau gini deh, dari bentuk ini 2 log X sama dengan 3. Kalau dirubah dalam bentuk pangkat menjadi seperti apa? 40 itu Pak, 2 berubah. Ya, ubah bentuk pangkat. Berapa berarti? Bilangan pokoknya berapa ini? 2. Berarti 2 pangkat berapa? 3 sama dengan 3. sama dengan X. Nah, di sini X-nya yang ditanyakan. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Berarti nilai X-nya sama dengan 8. Kemudian kalau yang ini, kalau yang nomor 2, 4 log 64 sama dengan X. Dirubah dalam bentuk pangkat, atau gini deh, ini hasilnya berapa gitu kan ya. Nah, kalau sifat yang tadi ini sama-sama dipangkatkan. 4 menjadi berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. Pangkat 2. Log 64 itu berapa pangkat berapa? 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. Berarti yang 2 ini ke depan, yang 2 ini juga ke depan. Ke bawah tapi ya tersisa 2 log 8. 2 bagi 2 1. 2 log 8. 8 bisa nggak dirubah dalam bentuk pangkat? Bisa. Berapa? Yang ini ya? 2 log 2 pangkat 3. 3-nya yang ini pindah ke depan. Di atas ya, di depan. Kemudian ini 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. 3 kali 1 3. Tuh, jadi ini sudah menggunakan sifat-sifat yang tadi. Nah, untuk contoh yang nomor 3,
2 log 8. 2 log 8 kita sudah punya tadi ya. 2 log 8 itu sama dengan 3. Tadi dengan cara yang ini. Ditambah 3 log 9 itu dirubah dalam bentuk pangkat berarti berapa? Berapa pangkat berapa yang sama dengan 9? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Berarti ini 3 ditambah yang ini pindah ke depan 2. Ini 3 log 3. Berarti kan 3 ditambah 3 log 3 berarti berapa? 1 kali 2 2. Hasilnya 5. Nah, contoh yang terakhir 2 log 8 kali 16 berarti ini gimana tadi kalau perkalian menjadi Jadi pengurangan. Jadi tambahan 2 log 8 pengurangan atau penjumlahan? pengurangan. Penjumlahan 2 log 16. 2 log 3 ini 2 log 8 itu sama dengan 3. 2 log 16 sama dengan 2 pangkat berapa yang sama dengan 16? 2 pangkat 4. Berarti 3 tambah 4 sama dengan sampai di sini ada pertanyaan?